فبأي آلاء ربكما تكذبان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, nih kita mau berjalan mengerjakan tugas matkul Nagom ya, yang diempu oleh guru kita bersama Ustadz Wildan. Mudah-mudahan jauh sehat selalu. Kita mau TW ya, doain semoga saya, Farhan sama Andika, satu lagi Kholis. Sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kesempatan pada malam hari ini kita berempat untuk menjalankan tugas observasi pelajaran Nagom yang dipimpin oleh guru kita Ustadz Wildan. Pada kesempatan malam hari ini kita belajar oleh guru kita Ustadz Rifki. Insyaallah akan mengajarkan kita tentang pelajaran ilmu Nagom. Sebelumnya mohon maaf nih Ustaz. Ya. Ada pertanyaan pengertian tentang ilmu Nagom itu. Pengertiannya dan apa sih faedahnya kita belajar ilmu Nagom itu Ustaz? Nah, ya. Dalam baca Al-Qur'an. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Nagom itu adalah seni baca Al-Qur'an. Ya. Kalau kita tahu tajwid itu kan rajanya baca Al-Qur'an. Ya. Jadi kita baca Quran itu harus dengan tajwid dulu, ya. Rajanya dulu yang kita kejar. Setelah kita masuk tajwid, kita udah menguasai, baru kita masuk ke Nagomil Quran, ya, atau ilmu seni membaca Al-Quran. Ya. Juga makanya kita penting juga mempelajari ilmu Nagomil Quran. Dalam hadis apa tuh yang jelas biasanya, kalau yang sering kita dengar mungkin khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Ya zayyinul Quran bi aswatikum. Ya. Hiasilah bacaan Quran dengan suaramu yang indah. Oke. Okay. Jangan sampai kita baca Quran, ngaji itu kayak Bismillah. Itu model gaya anak kecil romannya, ya. Makanya kita makin besar, makin kita tumbuh dewasa, makin kita faham dengan Al-Quran, ya, kita juga harus memperdalam Al-Quran. Ya, tadi pertama dengan tajwid, setelah tajwid kita bisa masuk ke Nagom. Gitu. Ya, jadi penting juga kita mempelajari ilmu Nagomil Quran, ya, atau seni membaca Al-Quran. Ya, banyak tuh contohnya, ya, makom-makom ini segala macam. Itu sedikit. Apalagi kira-kira? Terus ada berapa Nagom sih Ustaz, kalau misalkan kita boleh tahu kalau di dalam pelajaran Nagom? Ya, kalau pembagiannya ya, pertama dari Bayati. Ya, nanti Bayati juga ada cabangnya lagi. Ya, dari Bayati ada Soba, ada Hijaz, ada Nahawan, ada Ros, ada Sikah, ada Jiharkah. Yang mana masing-masing makom ini kita sebut makom, ya, makom Bayati, makom Hijaz, ya gitu. Masing-masing ada pecahannya lagi. Misalkan Bayati, ada Bayati Qoror, ada Bayati Nawa, ada Bayati Husaini dan sebagainya. Nah, itu sedikit. Ya, terus kita juga pengen belajar nih beberapa ayat, itu ayat aja. Jadi misalkan Bayati, Nagom, Soba yang telah antum jelaskan. Kita coba tes ayat aja. Nanti antum baca, kita ngikutin. Ini Bayati, ini Soba, ini Nagom Jiharka, seperti itu. Ya. Kita buka pakai surat apa nih? Ar-Rahman aja kali yang biasa, ya, yang mungkin hafal juga, kita sambil lihat Al-Quran yang ada Al-Qurannya dilihat di HP. Kita mulai dari Bayati, ya, di surat Ar-Rahman. Ya. Yang pertama
dari a'udzubillah, bismillah. Nah, dari a'udzubillah dan bismillah itu kita masih masuk di bayati qaror. Ya. Nah, ini perumpamaan dan sedikit pelajaran untuk MTQ ya, MTQ biasa kita kenal. Nanti kalau kita masuk untuk haflah atau kita ngisi-ngisi acara maulid dan sebagainya, boleh kita ambil dengan ambil langsung di bayati jawab, atau kita mau langsung di maqam hijaz atau di maqam nahwan dan sebagainya. Nah, kalau untuk MTQ ya, kita dari ta'ud masuk bayati qaror, masuk ke bismillah juga masih di qaror. Nah, setelah setelah bismillah kita masuk ke surat. Misalkan surat di Ar-Rahman. Ya, kalau Ar-Rahman itu bisa kita mulai dengan bayati qaror lagi, kita bisa mulai dengan bayati nawa. Ya, misalkan kita iniin gantian ya, saya baca nanti antum gantian. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Oke. Nah, dari ta'awudz ini masuk ke bismillah, kita mulai dari nada yang paling terendah. Ya, bahasa kita kalau ngaji itu paling rendah, sampai kadang kita mulai itu sampai ngorok ya. A'udzubillahi minasyaitonir. Ada yang begitu karena mungkin dia takut nanti semakin jauh bacaan ayatnya itu semakin tinggi nadanya. Makanya kita mulai dari paling rendah. Ya, mungkin boleh kalau sekiranya kita power udah nguasai, nada udah nguasai, mungkin boleh kita naikin dikit. Tapi kalau masih mungkin belum paham betul di makom tersebut, kita mulai dari awal dan yang sangat rendah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kita masuk ke bismillah, masih di bayati qaror. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Setelah baca bismillah, kita masuk ke ayat. Bisa kita pertama dengan bayati qaror lagi kayak tadi, bisa langsung ke nawa. Kalau bayati qaror kita Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an. Ya. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an. Ya. Setelah bayati qaror kita bisa masuk bayati nawa. Jadi habis baca bismillah kita masuk ke ayat langsung ke nawa. Ya. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an. Dia agak naik. Ar-Rahman. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman, atau boleh dari awal. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an. Ya. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an. Oke, ya. Setelah nah ini kan bayati qaror. Boleh kita nanti untuk mengisi acara atau haflah tilawah, nah, masuk di bismillah itu kita langsung di bayati jawab. Ya, kayak Bismillahirrahmanirrahim. Ya, oke, bareng-bareng coba. Bismillahirrahmanirrahim.
langsung bayati jawab. Jawab. Ya, kalau tadi bismillah dari rendah bismillah masuk bayati koror. Tapi untuk MTQ harus dengan koror dulu. Ya, jadi sesuai dengan tatanannya, sesuai dengan dari rendah naik sampai ke atas. Tapi kalau kita buat ngisi acara kayak misalkan nikahan, maulid dan sebagainya itu bisa langsung langsung bayati jawab. Oke. Nah, masuk Ar-Rahman bisa ya, misalkan kita tadi bismillahnya dijawab. Nah, di Ar-Rahman juga dijawab. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan. Bisa sambil ya, dikit-dikit. Oke, kita bareng-bareng. 1 2 3. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan. Ya. Bayati Jawab. jawab. Ya. Nah, tadi karena masuk di bismillahnya jawab, Ar-Rahman masuk di bayati jawab. Misalkan ini sedikit tadi bayati jawab jawabul jawab, di jawabul jawabnya di aman tadi alam asy-syamsu wal qamaru bihusbani wan najmu wasyajaru yasjudani was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. Ya, bareng-bareng. 1 2 3. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. Ya, bayati jawabul jawab. Ya, jadi sedikit tadi dari pengetahuan dari bayati, koror. Nah, nanti koror juga masih ada tingkatannya. Dari koror kita masuk ke nawa, atau dari koror bisa masuk ke langsung husaini, atau kalau sesuai dengan urutannya bayati koror, bayati nawa, bayati syuri, terus bayati husaini, bayati jawab dan jawabul jawab. Ya, tadi sedikit dari bayati koror udah, terus bayati jawab udah, dan jawabul jawab. Ya, itu. Apaan lagi kira-kira masuk? Lanjut. Mau nanya dulu satu. Iya, boleh. Ini berarti kalau misalkan untuk MTQ lomba seperti itu harus berurutan berarti ya? Harus berurutan. Dari kalau, koror ya, dari koror paling rendah sampai naik lagi. Nah, tadi kan di asyamsu makin tinggi kan? Iya. Di akhirnya pun makin naik. Nah, apa lagi? Iya. Berarti kalau misalkan kayak acara biasa gitu, pernikahan seperti itu. Berarti boleh dimulai dari bismillah itu dari jawab. Iya, boleh langsung jawab gitu. Oke. Apalagi kira-kira masuk lagu lain apa gimana kira-kira? Sat, saya mau nanya juga nih, Iya. Sat. Asal muasalnya itu kenapa bisa disebut bayati, kalau boleh tahu, Sat, gitu kan? Iya. Nah, jadi ya sedikit mungkin. Kenapa nazam ini ada bayati, ada hijaz dan sebagainya?
Ya, yang pernah saya baca mungkin sejarah ya sedikit nggak banyak, disebut makom itu artinya tempat. Makom kan tempat, kita tahu. Kita mau kemana? Mau ke makom atau segala macam. Nah di sini juga makom itu diambil dari kota-kota di Arab. Ya, kan kata ada kota Hijaz, ada kota Bayati dan sebagainya. Dan mungkin nggak semua ya, sebagian memang diambil dari nama-nama kota di sana. Mungkin dari khasnya Bayati itu di kota Bayati. Itu mungkin yang begini. Makanya sekarang itu terkenal kayak lagu-lagu Makawi. Ya, Makawi itu lagi viral. Mungkin yang sedikit saya tahu mungkin Makawi itu nada dari Mekah mungkin ya, dari misalkan goyangan atau variasinya itu terkenal dari situ. Tuh. Ya, ada lagi lanjut. Ya, habis Bayati Soba. La na 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 na. Itu masuk makom soba. Kita coba di waqimu. Waqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Ya, bisa bareng-bareng. 1 2 3. Waqimul wazna bil ولا تخسر الميزان. Oke, itu sedikit lagu soba. Ya, boleh dikit lah setelah soba mungkin dijawab atau banyak juga ada yang mengatakan di soba itu ada soba mahal bastanjam dan sebagainya. Naiknya والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. Ya. Oh, makin ekstrim ya, dikit-dikit emang karena makin naik. Nah, di sini juga makanya pentingnya kita jaga suara ketika MTQ ataupun mau nampil di acara. Ya ini gitu. Pertama fit kita, kedua kita jangan makan yang sembarangan. Ya akhirnya pas suara itu bakal jernih, bakal power kita bakal powerful lah gitu. Ya di Wal Ardo kita coba ya bareng-bareng. 1 2 3. Wal ardo wada'aha الأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. Setelah itu kita masuk Bayati, masuk ke makom Nahwan. Ya. Na 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 fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ya, na 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 gitu ya. Jadi fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ya, bareng-bareng 1 2 3. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ya, itu masuk makom Nahwan. Nanti
kalau bilang mungkin sedikit paham, kok begitu, kok begini segala macam. Nah, ini kita tergantung variasi yang sering kita dengar, variasi yang sering kita bawain. Nah, itu tergantung itu. Jadi kita ngikutin yang sering kita bawain aja. Jadi masuk kemana aja. Ya, khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Gitu. Masuk di apa aja. Wa khalaqal di apa aja masuk. Dan biasanya juga variasi juga menentukan kadang di ayat, karena kadang ayat kan ada aja yang susah bacanya nih. Gimana nih begini. Nah, itu masing-masing kita juga harus banyak faham atau banyak menguasai variasi-variasi ya tadi. Misalkan nahawan ini di akhirnya bisa begini, di tengahnya bisa begini, di depannya bisa begini. Itu masing-masing ya. Itu sedikit nahwan. Ya. Setelah nahawan masuk ke Hijaz. Ya. فبأي آلاء ربكما تكذبان Jadi fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ya, bareng-bareng. 1 2 3. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ya, cukup gitu. Ya, di situ masuk Hijaz. Nah, ya, lanjutannya begitu sekilas. Ya. Ya, itu maqam Hijaz. Setelah maqam Hijaz kita masuk maqam apa lagi? Maqam Sikah. Ya, Sikah, masuk Sikah nih. Kullu man 'alaiha fani wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ya, jadi Guluman 26 bisa. Jadi kullu man 'alaiha fani wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ya, bareng-barang. 1 2 3. Kullu man 'alaiha fani wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram.
Jadi rom misalkan udah masuk di akhir itu jangan rom. Nah, tawalud jangan sampai begitu. Tapi kalau udah masuk udah di akhir digoyangin rom habis. Ya. Terserah romnya misalkan kita mau ambil yang berapa harakat gitu. Nggak apa-apa dipanjangin. Tapi udah masuk udah masuk mingkem udah habis. Kayak udah jangan ditambahin. Nah itu salah. Tapi Berarti mimnya nggak boleh tawal. nggak boleh tawal, nggak boleh nah itu tawal. Berarti di Ya. alifnya. Jadi dipanjangin dulu ya sebelum masuk ke mimnya itu kayak masuk itu boleh. Oke. Itu dikit disikah ya. Habis sikah lagi jiharkah ya. Jiharkah di apa ya? Di apa ya enak ya? فبأي آلاء ربكما تكذبان ya itu ya simpel ya sekali lagi فبأي آلاء ربكما تكذبان. Oke, bareng-bareng 1 2 3. فبأي آلاء ربكما تكذبان. Oke, itu maqam jiharkah. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام كده ya. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. Oke, ya bareng-bareng. 1 2 3. Walahul jawaril munsya'atu fil bahri kal a'lam. Oke. Ya. Tuh, jiharkah jawab. Nah, setelahnya ada lagi. Na 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 na. Ya, gitu. Jadi di apa? فبأي آلاء ربكما تكذبان. Ya, bisa bareng-bareng saring 1 2 3. فبأي ربكما تكذبان. Ya. Nah, jiharkah nih biasanya dikenal kalau lagi marawis bawahnya jiharkah mulu. Ya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ya, tuh no jiharkah. Ya, mana saya minum dulu bentar ya. Kira aneh banget nih. Bismillah. Paling terakhir ini ya. Ini start apa ya? Dik. Terakhir jadi dari bismillah
ntar ke ayat yang tadi tuh bayati bismillah lagi ntar soba ayat yang tadi aja gitu saat Iya. jadi kan ketahuan bedanya dari bismillahnya gitu Iya. sambung gitu ya. Terus juga nanya Zat, kira-kira nih kan apa namanya di kayak di ilmu fikih ataupun ilmu-ilmu yang lain kan ada khilaf. Nah ini di dalam ilmu nagom ada khilaf nggak ulama tentang magom-magom itu kayak gimana? Khilafnya maksudnya tentang apa ya? Kenapa kayak alasannya apa? Misalkan nada kayak gini, ulama kayak gini, kadang ada yang pakai, ada yang kagak, kayak begitu Ada gimana? yang pakai dia di kori apa gimana? Kayak gimana aja gitu modelnya. Itu tadi saya bilang itu paling variasi. Kalau biasanya misalkan di Indonesia variasinya modelnya bagaimana? Ya misalkan di Turki makanya ada nada sikah Turki. Ya misalkan nah tadi saya bilang ada variasi Makawi. Nah, itu variasi. Nah, tetap di patokan masuk di Bayati Hijaz yang 7 itu. Patokan. Gitu. Nah, itu masing-masing variasi aja masuknya gitu. Berarti nggak ada khilaf tentang hal tersebut. Iya, Nah, enggak. Nah, terus paling biasanya ya kalau saya belajar kan modelnya ya mungkin yang saya pernah belajar kayak di tajwid juga banyak tuh, mungkin beberapa ada yang perbedaan cara bacanya. Mungkin kita nggak bisa menyalahkan, tapi ya emang mungkin beliau belajar begitu. Kita belajar sama guru ini beda, ternyata sama guru yang mana beda gitu. Ya kayak apa ya? Biasanya di saya sering juga dengar kayak Qori itu biasanya bacain di qalqalah sugronya kan di tengah misalkan kholaq kok ya misalkan ada yang baca koknya itu cuma gitu doang tuh kayak wa khalaqana. Kalau saya dibacanya begitu wa khalaqana. Jadi qaf mati itu qalqalahnya jadi kayak hidup. Jadi kayak wa khalaqana. Nah, padahal itu mati qalqalah. Ada juga yang membaca wa khalaqna kayak patah ya, wa khalaqna gitu. Kalau saya termasuk yang baca wa khalaqna wa khalaqna. Tapi kalau yang pertama kayak gitu boleh juga gitu. Nah, itu dia yang saya sih emang belum pernah belajar yang begitu, tapi saya bacanya yang tadi itu. Ya wa khalaqna gitu. Nah, mungkin makanya saya bilang kita nggak bisa menyalahkan pun karena kita belum tahu mungkin ilmunya, karena kita juga belum pernah belajar sama guru yang kayak gitu. Ya saya pernah belajarnya yang model begitu gitu. Berarti emang saat kalau ilmu nagom ini nggak kayak seperti ilmu fikih gitu, kayak ada mazhab Syafi'i itu kayak gini, yang kita pakai gini, ini Maliki gini, enggak ya nagom ya? Iya. Nggak ada hilaf gitu maksudnya saat gitu. Setahu saya enggak. Kalau biasanya yang beda-beda itu kan kayak kita belajar qiraat. Paling di bacaannya aja. Kalau di lagu tadi saya bilang itu masuk masuk variasi masing-masing dia punya variasi. Kita boleh ngikutin. Misalkan kita mau gaya Arab gimana, misalkan gaya ke Turkian gimana, itu masing-masing. Tuh, paling tadi kita masuk bacaannya aja kayak bacaan Al-Qur'annya, tajwid di tajwidnya beda kan biasanya banyak tuh. Kayak misalkan kita belajar qiraat sab'ah ya atau qiraat asyirah, itu masing-masing kayak ada imam kumbul segala macam itu waras. Nah, paling di situ aja. Jadi bisa ya kalau misalkan kita bikin variasi dari Indonesia gitu ada Ustaz ya? Nah, banyak ya? Banyak. Kalau variasi yang langgam Nusantara gitu gimana? Itu banyak, makanya kayak ada yang ke Jawa-Jawaan. Nah, itu yang termasuk dari Indonesia. Variasi Indonesia. Ya. Nah, kan juga belum nggak harus kita ikutin juga dan mungkin boleh juga diikutin gitu. Selama tajwid itu bagus. Ya, kalau yang saya tahu. Ya kayak saya tahu فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ya itu kan kayak nyinden. Iya, kayak nyinden. Ya Rabbikuma tukadziban. Itu termasuk variasi gitu. Ya, yang penting tetap tadi sesuai tajwid dan dia masuk lagi kembali ke nada awal. Misalkan kita di nahwan
awalnya. Nah di akhir nanti dia nahawan lagi. Nah, misalkan nih, Iya. ada orang, kan ada ulama yang bilang nih, kalau yang kita belajarin ya di Yaman, katanya kalau kita menggunakan nagom dan mereka ada yang berubah, misalkan kayak kan harusan fathah kan mulut kebuka, a i u. Nah, kalau mereka kagak memakai itu katanya itu salah. Gimana tuh? Cara contohnya gimana? Misalkan apa yang harus ditafkhimkan dia nggak ditafkhimin, malah ditarkik. Iya. Nah, terus misalkan yang di isti'la harusnya isti'la dia malah kagak isti'la. Jadi gimana itu? Iya, yang contohnya gimana? Bacaannya dari bacaannya. Misalkan walau kan dot di isti'la itu ya huruf tinggi. Iya. Walau dhalina. Dotnya itu jadinya di monyong walau do. Jadi begitu. Apakah itu masuk ke hukum nagomnya gimana? Ketajudnya kayak gimana tuh jadinya? Nah, gini, dan menurut yang saya pernah belajar dan sedikit ya ilmu yang saya tahu, itu sih nggak ada hubungan dengan nagom, nggak ada hubungan dengan ya tadi mungkin suara ya itu mah namanya ya di makhrajnya. Tajwid ya. Tajwid itu hitungannya. Nah terus tadi saya bilang kita kalau kita dengerin orang nggak bisa langsung kita judge nih baca begini. Nah tadi saya bilang kita harus tahu dia pakai riwayat apa. Gitu. Dia misalkan pakai, kalau kita di Indonesia nih semua hampir rata-rata mayoritas di Indonesia kan pakai Imam Hafiz. Ya yang kayak biasa walallah. Tapi kan ada yang walallah, ada yang ihdinas sirah, ada yang pakai sa. Ada yang ghairil maghdubi alaihim, ghairil maghdubi alaihim. Itu harus kita pahamin juga. Dan sebenarnya sih nggak sembarangan ya. Kadang kita kan mungkin udah sedikit bisa kayak pengen nampilin segala macam. Nah, itu kadang yang ya bahasanya kurang layak lah gitu. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala rasulillah على رسول الله واصحابه الاخيار. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih banyak Ustaz atas waktunya. Mudah-mudahan ilmunya yang diberikan oleh antum bermanfaat. Amin ya Allah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Ya, juga terima kasih banyak pada antum semua, teman-teman yang sudah menyempatkan hadir. Ya, mungkin sedikit ilmu yang bisa saya sampaikan, yang bisa diberikan ya. Juga kalau memang ada yang kurang atau ada yang salah atau ada yang belum paham, ya mohon maaf ya, mohon dibukakan pintu maaf juga karena kekhilafan kita mungkin karena keminiman ilmu yang saya punya ya. Saya ucapkan mohon maaf juga terima kasih ya, itu aja. Dan saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Cukup dah. warahmatullahi wabarakatuh. Mau ada acara lagi Ustaz? Ini mau ke rumah Ustaz Zaki Mubarak. Bekasi? Iya, mau bawain undangan. Ini insya Allah mau ngadain resepsi ntar. Oh, ini 2 kali Zat. Iya. Apaan tuh? Enak. Nah kan antum lah. Paling ntar ini Sat minta biodata sedikit. Waduh. Tadi di mana? No. Riwayat penyakit. Apa? Biografi.